Tadi dikatakan bahwa di Amsal 25 ayat 16 dikatakan, kalau engkau mendapat madu, makan secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Itu berbicara tentang ucapan syukur. Jadi apapun yang saat ini kita miliki, belajar mengucap syukur. Jadi jangan kita ngambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita, karena itu akan menjadi waste kayak gitu. Menjadi akan terbuang kayak gitu, itu akan menjadi percuma kayak gitu. Jadi belajar mengucap syukur dengan segala sesuatu. Kalau kita kayak makan juga terlalu besar, terlalu banyak, besok kita makan satu piring atau satu piring setengah, mungkin kita bisa makan sampai 5 piring kayak gitu. Bisa kita makan juga, tapi apa, perut kita akan sakit dan baju kita akan semakin lebih ketat kayak gitu. Artinya apa, dan segala sesuatu kita harus bersyukur kayak gitu. Dan dari situ juga kita bisa bahaya juga kalau kita makan terlalu over, karena apa, itu di situ bisa kolesterol kita juga naik atau apapun kayak gitu. Makanya belajar bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Makanya Tuhan bilang di Matius juga dikatakan, dan berikanlah pada makanan kami secukupnya kayak itu. Secukupnya itu berbicara tentang ucapan syukur kayak gitu. Kita lanjut lagi, kita baca di 1 Samuel 3 ayat 12 sampai 14 tadi. Kita balik ke ayat yang tadi. 1 Samuel 3 ayat 12 sampai 14. Ayat 12 sampai 14. 12. Ya, Kowandi bisa bantu bacakan 1 Samuel 3 ayat 12 sampai 14. 1 Samuel 3 ayat 12. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang kupirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Nah, kita baca tadi di 1 Samuel 3 12 sampai 14. Di sini dikatakan pada waktu itu aku Tuhan akan membalik pada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarga dari mula sampai akhir. Artinya apa? Pertama, Tuhan mau memberkati Imam Eli kayak gitu. Tapi dari 13 kita lihat, setelah aku beritahu kepadanya bahwa aku Tuhan akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Artinya bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tapi tidak memarahi mereka. Artinya apa? Jika kita tahu ada orang yang buat salah atau berbuat dosa, terus kita diamkan aja, kita juga bersalah juga. Tapi dalam hal ini misalkan dan satu ruangan lagi pada ujian, kita harus bilang, tolong jangan berisik, tolong, karena ini ada suasana sedang ujian kayak gitu. Nah, kita cukup bilang kayak gitu. Tapi kalau 2 atau 3 kali kita udah bilangin tapi dia tetap berisik, nah itu kesalahan dia, sampai dia ditegur sama guru atau tugas dia diambil kayak gitu, itu kesalahan dia. Tapi kalau kita nggak tegur, kita juga salah kayak gitu. Nah, di ayat 14, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembahyang atau dengan korban saja untuk selama-lamanya. Dan Tuhan jadi berbaik, jadi murka kayak gitu. Nah, kayak hari-hari ini supaya kita apa? Mau diberkati Tuhan, kita juga harus berbaik juga. Cuma berbaiknya dari jalan hal kita yang tidak benar atau yang jahat, kita berbaik melakukan kehendaknya Tuhan. Supaya apa? Di Mazmur 1. Kita boleh baca Mazmur. Anda bisa bantu bacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dengan suara nyaring. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan penuh kasih dalam kehidupan kita. Kita akan seperti pohon berada di tepi air sungai. Musim apapun terjadi, corona atau apapun kayak gitu, musim panas, hujan, dingin, kemarau, salju, Tuhan akan memberkati kita. Di tengah keadaan apapun, anak-anak Tuhan akan diberkati. Benih firman Tuhan ketika ditabur, dia akan terus bertumbuh dan berbuah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita
baca lagi di 1 Samuel 2 ayat 30, saya langsung bacakan saja. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel, sungguhnya aku tak berjanji keluargamu dan keluargamu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhkan hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang. Artinya apa? Artinya Tuhan berjanji, Tuhan berkati segala sesuatu, dan Tuhan ingin setiap kita menghargai hadirat Tuhan. Dimanapun kita ada, kita percaya hadirat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita, tangan Tuhan yang berkati kita, tangan Tuhan berikan kita kemenangan lepas kemenangan. Tuhan menyertai kita. Kita baca lagi di tadi di Yeremia 29 ayat 11. Bisa kawan bisa bantu bacakan? Ya, ini enggak. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar dalam kehidupan kita, bahwa rencana damai sejahtera memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Musim apapun boleh terjadi, tetap berharap bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupan kita. Di ayat terakhir kita baca di Matius 18 ayat 20. Matius 18:20. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku Tuhan ada tengah-tengah mereka. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dimanapun percaya Tuhan hadir dan setiap kehidupan kita berkumpul bersatu, kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika kita sendiri bagaimana? Tuhan hadir nggak? Tetap Tuhan hadir. Kita akan berkomunikasi langsung secara pribadi kita dengan Tuhan. Tetap hadir Tuhan nggak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetap berdoa, bangun pujian penyembahan. Percaya Tuhan akan menyertai, memberkati kita, memberikan kekuatan. Keluarga kita dipulihkan, diberkati. Bisnis kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Bangsa kita juga diberkati, perekonomian bangsa ini diberkati, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan, aku berdoa Tuhan, aku percaya Tuhan, di tengah apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, dalam masa yang terjadi di Indonesia bahkan di